Yuk, kembali lagi di Berita Gulat by MIF Wrestling. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permintaan maaf karena baru bikin videonya sekarang dan baru upload sekarang ya. Tidak seperti rencana biasa hari Kamis karena ada kegiatan mendesak, ada yang harus dibereskan dulu. Ya, sekarang lagi agak senggang jadi masih bisa bikin lah 1-2 video. Sama mungkin nanti udah siap bahan untuk berita hari Senin ya udah ada. Buat ini udah ada, terus juga nanti rencana saya mau bikin konten review tentang apa namanya itu tentang kebanting. Kesini banyak wrestling itu punyanya Bang Uus, ada di YouTube. Sebenarnya kalian bisa nonton di YouTube videonya seperti apa, video si kebanting ini seperti apa. Cuman nanti kalau bahasan saya itu lebih ke reviewnya aja sebagai ya sesama penggemar gulat lah. Terus juga pengen ngasih feedback sedikit gitu sebagai penggemar ya. Kita lihat nih yang bagusnya di mana, yang kurangnya di mana, tapi yang sekiranya sudah bisa diapresiasi, sekiranya yang masih perlu perbaikan seperti apa. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi ini gitu. Awal dari industri gulat di Indonesia nih guys. Ini adalah yang kalian harapkan bukan? Industri gulat seperti ini ya karena beberapa kali gitu ya saya pernah dengar gitu ada orang mau nge-pitch ide pengen menghidupkan industri gulat di Indonesia, cuman memang idenya terlalu ngawang-ngawang dan menurut saya agak kejauhan gitu. Dan di kebanting ini buat saya sih lebih realistis aja gitu dengan pendekatan orang Indonesia. Kenapa? Nanti kita lihat di video ya, nanti kita bahas di videonya. Cuma sekarang berita dulu aja gitu. Karena sudah ada nih berita-berita yang siap menanti teman-teman semua. Jadi ada 3 berita hari ini, yaitu apa? Yang pertama itu adalah kita ngobrolin tentang Pat McAfee. Nah, Pat McAfee ini memang baru balik juga ya dari kesibukannya di komentator NFL, kemudian juga host di Pat McAfee Show punya dia, dan lain sebagainya. Sehingga dia sempat vakum dari WWE secara aktif. Tapi dia memang masih beberapa kali balik kok setelah vakum itu. Dan sekarang dia memutuskan untuk balik secara full time di Raw kemarin, di mana dia akan menjadi komentator Raw bersama Michael Cole. Sementara untuk SmackDown nanti diubah menjadi Wade Barrett dan juga Corey Graves. Itu sudah ini ya, kalian sudah bisa tonton gitu. Gimana Pat McAfee dan Michael Cole di Raw, kemudian juga Wade Barrett dan juga Corey Graves di SmackDown seperti apa. Nah, di sini yang pengen saya tekankan adalah mungkin karena dia juga udah lama nggak ini ya komentator secara aktif. Terus juga dia sekali mulai dari pertandingan yang menurut dia kayaknya kurang familiar gitu, itu Women's Royal Rumble. Menurut dia itu banyak pelangap-pelongonya, banyak bengongnya gitu ketika pertandingan itu. Dia jujur berapa kali ngomong kayak, duh, gua nggak tahu siapa dia gitu. Dia nggak tahu siapa ini pegulat yang mana, ini yang mana gitu. Ya mungkin kalau misalkan komentator ya tentu sudah ada ininya ya, sudah ada briefnya seperti apa, harus menyampaikan seperti apa. Cuman memang jujur dia aja nggak ngerti gitu. Kayaknya sih gitu ya. Soalnya yang diomongin di ESPN sih seperti itu. Terus juga buat yang dia return main di Royal Rumble gitu ya, return match. Itu juga dia katanya dia nggak begitu tahu gitu. Loh kok saya masuk gitu. Loh kok gak masuk guys ini. Kayak dia tuh kayak bingung gitu. Jadi reaksi-reaksinya dia yang muncul di Royal Rumble itu di hari itu semuanya real, nggak ada yang dibuat-buat, nggak ada yang settingan gitu. Karena memang apa, karena ya natural itu keluarnya gitu, dia aja bingung. Kemudian masuk yang kedua. Kalau yang kedua ini masih sama berhubungan dengan Royal Rumble juga, tapi kalau yang tadi itu happy ending ya seenggaknya sih kita senang gitu lihatnya. Kalau yang ini sedih. Kenapa? Karena si Empang mengumumkan kalau dia akan absen dari WrestleMania untuk tahun ini dan dia harus menepi kurang lebih 4-6 bulan ke depan. Ini diungkapkan di Raw ya kemarin, di mana dia itu bilang kalau dia ada robek meniskus. Silakan teman-teman cari meniskus itu apa gitu. Dan katanya sih penyembuhannya butuh waktu 4-6 bulan. Dan ini sih kita ini ya apa?
sebenarnya kita nggak bisa ngarep banyak juga dari si Empang gitu. Iya kita tahu si Empang itu nama besar, cuman memang kalau misalkan si Empang main terus dia cedera ya gimana? Kita juga nggak bisa ngarep banyak toh. Kalau misalkan teman-teman lihat ya, si Empang itu sudah 8 tahun, hampir 8 tahun absen dari dunia gulat dan ya dia nggak begitu ini juga, nggak begitu maksimal juga gitu, nggak seperti dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman nonton dari zamannya dia pertama kali main sebagai pegulat lagi itu di AEW, itu dia nggak begitu bagus juga kok. Dalam artian si Empang nggak maksimal mainnya. Jadi ya masih kayak ngos-ngosan juga, temponya masih harus menyesuaikan lagi. Tapi memang lebih baik gitu ya. Sudah ya nggak seburuk yang kita kira gitu. Cuman memang kalau pas masuk ke WWE tentu saja lebih aware lagi sehingga ya makanya kemarin pertandingan Royal Rumble-nya juga kurang gitu. Kalau misalkan kita lihat kok kurang gitu, misalkan kita ngerasa kayak gitu ya, saya juga termasuk sih salah satu yang merasakan. Nah itu udah ketahuan jawabannya, itu gara-gara si Empangnya kecapean guys gitu. Kalau misalkan nanya ada yang ini nggak memperkirakan si Empang bakal balik kapan, mungkin teman-teman boleh drop di komen ya. Cuman kalau kata saya sih si Empang itu bakal balik untuk SummerSlam gitu. Paling cepat lah, ini paling cepat tuh SummerSlam. Nggak akan sebelum itu. Kalau misalkan si Empang munculnya sebelum itu, ini sudah jelas tetap build up-nya itu yang pertama adalah si Empang akan baliknya untuk pertandingan di SummerSlam gitu. Ya nggak akan lebih lah, nggak akan gitu. Misalkan buat show khusus di buat ya show di Arab Saudi gitu, nggak akan kejadian kayak gitu. Ini saya cukup yakin si Empang itu baliknya bakal di SummerSlam. Ya kalau misalkan lebih lama ya udahlah, kalau misalkan lebih cepat juga ini sih syukur gitu. Cuman memang kalau saya sih nggak yakin si Empang bakal balik sebelum SummerSlam gitu. Terus yang terakhir nih, ini adalah yang sering saya bahas sudah beberapa ya, di beberapa episode nih saya bahas dia, kayaknya hampir tiap minggu saya bahas dia. Yaitu apa? Kazuchika Okada. Nah, update terbaru tentang Okada itu Okada sudah memutuskan bakal berlabuh kemana. Walaupun sampai hari ini kita nggak tahu jawabannya apakah Okada bakal ke WWE kah atau ke AEW kah. Cuman tentu saja seperti yang kemarin jelas jawabannya tidak akan ke TNA. Kenapa? Karena nggak meyakinkan aja. Cuman kalau kemarin yang saya bilang gak ada yang nonton itu bercanda ya. Cuman di sini Okada kayaknya nggak akan ke TNA karena nggak begitu meyakinkan juga buat Okada gitu. Cuman di sini ada beberapa media itu bilangnya itu kayak diem-diem ya, kayak sebenarnya tuh pengen ngomong gini cuman nggak ini gitu loh, cuman takut dianggap bias atau apa. Cuman kalau saya baca jadi seakan-akan medianya ini pengen bilang Okada itu bakal ke AEW loh gitu. Saya sih nggak mempermasalahkan misalkan mereka ngomong kayak gitu ya, kayak ya udah sih nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan teman-teman langsung percaya begitu saja sebelum diumumkan pasti nih, nah kayaknya mending kita simpan dulu aja gitu. Saya juga sebenarnya punya jawaban sendiri, kalau perlu sih saya bisa langsung ngomongin sekarang, cuman kayaknya nanti saya malah jadi ikutan bias juga kan. Nah jadi karena ini juga nih ada yang bilang bakal ke AEW karena Okada itu berkawan baik dengan Young Bucks katanya kayak gitu. Ada yang bilang Okada bakal ke WWE itu dikarenakan penawarannya lebih menjanjikan, ada kemungkinan ke WrestleMania, kemudian juga ada kemungkinan Okada itu bakal dapat apa ya namanya? Ya inilah pengalamannya lebih luas gitulah, lebih jadi Okada juga bisa lebih in sama kultur di Amerika gitu kayak. Kalau nggak salah kayak gitu ya dari yang saya baca itu. Cuman di sini spekulasi Okada yang bakal ke WWE itu murni awalnya itu gara-gara merchandise-nya Okada itu sudah dihapus, sudah ditarik semua dari Pro Wrestling Tees. Pro Wrestling Tees itu apa sih? Jadi dia itu adalah satu website gitu. Website-nya ini buat apa ya namanya? Buat jualan merchandise itulah intinya, merchandise resminya pegulat-pegulat, perusahaan yang non eksklusifkan dagangannya. Biasanya ini untuk jualan di Amerika dan di luar ya.
Kalau misalkan ada yang luar Amerika terus masukin ke Pro Wrestling Tees itu biasanya eksklusif untuk di Amerika. Untuk dipasarkannya secara lebih umum di Amerika gitu. Cuman kalau yang di luar itu saya kurang tahu juga, nggak begitu ke update itu. Cuman katanya sih si merchandise-nya Okada ini dihapus karena katanya Okada bakal ke WWE. Nah, saya kan penasaran kan. Akhirnya saya cari tuh. Saya searching. Ternyata ini tuh sudah mengarah ke satu keputusan. Jadi gini, eh, dihapuskannya merchandise Okada dari Pro Wrestling Tees itu adalah tanda bahwa Okada itu tidak akan keluar dari perusahaan itu untuk kerjasama gitu. Kenapa? Contohnya gimana? AEW lah. Kalau misalkan AEW kan dia kerjasama sama beberapa perusahaan kan, AAA, CMLL di Meksiko baru ini ya. Kemudian kalau di Jepang ada New Japan, ada Noah untuk jangka pendek dan lain sebagainya. Di perusahaan negara lain juga ada beberapa. AEW sudah tekan kerjasama. Nah, di sini dihapuskannya merchandise Okada itu adalah nantinya merchandise-nya Okada ini eksklusif hanya diproduksi oleh perusahaan yang nanti akan merekrut Okada berikutnya gitu. Jadi nggak sama New Japan doang gitu, nggak sama perusahaan lain gitu ya. Misalkan ada merchandise-nya, saya agak ini lah, agak susah menjelaskan ya. Cuman kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin teman-teman sudah bisa nangkep lah intinya kayak gimana. Jadi nanti merchandise yang keluar dari Okada itu adalah merchandise-nya dari perusahaan yang akan menaungi saja. Misalkan di WWE nanti hanya dari WWE saja gitu yang bikin. Kalau misalkan Okada nanti masuk ke AEW ya hanya AEW saja gitu. Cuman memang saya juga jadi agak bingung nih. Kenapa? Karena ada beberapa pegulat yang memang sudah eksklusif, dalam tanda kutip eksklusif untuk perusahaan itu, tapi memang tidak dihapus merchandise-nya dari tempat sebelumnya. Contohnya kayak siapa? Kayak Will Ospreay sama Katsuyori Shibata. Itu kan dua-duanya sudah tekan kontrak tuh sama AEW. Memang belum pindah nih. Cuman Ospreay belum pindah sehingga belum dihapuskan nih si merchandise-nya. Cuma saya nggak tahu ya. Mungkin juga Ospreay bakal balik ke New Japan gitu sebagai pegulatnya AEW. Cuman kalau di sini saya agak bingung sama Katsuyori Shibata. Dia itu kan sudah tekan kontrak sama AEW. Dia nanti bakal lebih banyak di Ring of Honor lah mainnya. Cuman di sini merchandise-nya dia nggak dihapus. Ada beberapa itu masih ada di New Japan. Saya udah lihat. Nanti kalau teman-teman mau nyari sih The Wrestler Katsuyori Shibata itu nanti kalian bisa nyari di situ, bisa dapat kok beberapa. Nah ini nggak dihapus, sehingga saya juga agak bingung nih, apakah ada kemungkinan Okada ini beneran masuknya ke WWE atau mungkin di AEW tapi ya emang dihapus, jadi nanti eksklusif sama AEW bikinnya gitu. Saya nggak tahu nih kalau sampai sini. Cuman ya ini nanti teman-teman aja silakan bantu jawab saya ya di komen ya. Karena kalau misalkan teman-teman bilang oh Okada itu bakal ke AEW. Kalau di WWE nanti masuk NXT dulu. Yang bener aja, rugi dong. Gitu katanya kalau kata orang-orang. Ya jadi kayak saya juga bingung gitu. Kalau misalkan ada yang bilang Okada masuk AEW, nanti mentok di Rampage doang dong tandingnya. Yang bener aja, rugi dong. Nah itu kan makanya penasaran gitu saya juga. Makanya nih kita tunggu bersama nih. Mudah-mudahan sih sudah ada jawabannya ya. Karena Okada sudah free agent guys. Jadi ya mudah-mudahan kita dalam waktu dekat ada jawabannya lah. Tapi yang jelas kalau misalkan masuk ke AEW, saya sih expect-nya di announce-nya di Revolution. Itu bulan Maret berarti. Sementara kalau misalkan di WWE nggak ada tekanan sih kalau di WWE mau di announce kapan. Cuman paling cepat Okada itu bakal munculnya setelah WrestleMania season gitu. Terlepas bakal masuknya main roster atau NXT atau gimana. Ya kurang lebih itu sih kalau misalkan yang bisa kita kulik bersama. Itu aja dulu buat video hari ini. Jangan lupa like, share jika videonya bermanfaat. Boleh dislike kalau nggak suka nggak apa-apa. Boleh komen untuk kita diskusi bareng-bareng atau mungkin ada kritik saran yang bisa disampaikan atas video saya hari ini. Kalau misalkan nggak mau ketinggalan update-nya seperti apa, silakan subscribe karena ya lumayan lah nambah angka
biar bisa AdSense. Itu aja dulu videonya, kita berjumpa lagi di video berikutnya, sekian.